my YouTube channel with me Omita Olga. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, bantu dong untuk subscribe channel aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah biar aku semakin semangat untuk bikin video. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan sharing tentang pengalamanku mengikuti partisipasi Verklaring Project atau yang disingkat PVT. Cuma di video ini aku singkat aja jadi partisipasi biar lebih gampang. Dan di video kali ini aku bakalan sharing step-step aku menyelesaikan partisipasi dan juga bagaimana aku bisa unmelden untuk partisipasinya ini. Oke, seperti biasa aku udah punya poin-poinnya di kertas biar pembicaraanku nanti nggak lari kemana-mana. Oke, jadi ini langsung aku singkat aja dan mohon maaf sebelumnya mungkin tampilannya agak sedikit kayak gimana gitu ya, karena di sini aku nggak pakai tripod dan karena aku baru selesai belajar, jadi aku langsung aja bikin video karena mumpung waktunya ya lumayan banyak hari ini. Aku pindah ke Belanda itu tahun lalu dengan visa MVV. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu visa MVV, linknya ada di atas sini. Aku bakalan tahu di sini. Dan ya aku ikut suami aku untuk pindah ke Belanda. Dan di sini saya baru tinggal setahun di Belanda. Jadi di sini sebenarnya unmelden PVT itu pertama ada step-step yang harus diikutin dulu. Jadi pertama tuh aku ngikutin tes dari orang gemeente atau konsultan inburgering. Nah, konsultan inburgering ini memberikan beberapa tes. Hanya ada dua, tes logika sama tes wawancara. Dan itu dari Duo ngirim notice kali ya, notice ke gemeente kalau aku harus selesaiin partisipasi Verklaring, dan juga ada lagi satu yang harus diselesaikan dari gemeente, itu modul partisipasi Arbeidsmarkt. Ini aku kurang paham karena aku juga belum menyelesaikan. Di sini yang aku dapat notif dari gemeente itu baru PVT-nya aja. Nanti kalau misalnya kalau aku udah selesaiin disingkat MAP, aku bakalan bikin video lagi. Dan di sini aku bakalan bikin video tentang PVT karena aku udah nyelesain seminggu lalu. Ya, langkah-langkah unmelden. Sebenarnya ini kalau mau dibilang langkah-langkah juga enggak. Di sini aku lebih tekankan ke dari Duo ngirim notis ke gemeente dan gemeente bakalan ngirim surat ke kita. Dan selama aku 7-8 bulan udah tinggal di Belanda, aku belum ada tanda-tanda surat surat dari gemeente untuk menyelesaikan partisipasi. Aku mulai panikan, aduh ini kok kenapa belum ada tanda-tanda gitu dari gemeente. Dan sebenarnya PVT ini harus diselesaikan dalam 1 tahun, itu yang peraturan aku sempat dengar. Cuma dari beberapa case yang aku temukan, ternyata ada beberapa teman juga yang nyelesain PVTs itu udah 2 tahun tinggal di Belanda, ada malah yang 3 tahun. Dan di sini aku sendiri malah 1 tahun tinggal di Belanda baru dapatin suratnya. Dan selama 7-8 bulan aku di Belanda, karena belum ada tanda-tanda dari gemeente, aku akhirnya ngirim email ke gemeente nanyain tentang PVT aku. Cuma jawaban dari gemeente waktu itu agak kurang srek ya, soalnya disuruh nunggu. Cuma mungkin pikirku gemeente ini nunggu sampai kuotanya full, karena nggak mungkin kita ngikutin PVT itu hanya 2-3 orang, karena gemeente juga ada budget tersendiri untuk melaksanakan PVT. Menurut saya ya, ini menurut aku pribadi. Dan udah, karena aku udah ngirim email ke gemeente dan jawabannya ya gitu-gitu aja, akhirnya aku baru kepikiran juga kenapa aku nggak ngirim chat aja ke konsultan inburgering aku.
yang kemarin, soalnya waktu mereka ngasih tes ke kita dan mereka ngasih papier di situ, itu udah tanggung jawab mereka untuk ngontrol kita selama 3 tahun untuk inburgeringnya kita gitu. Dan tugas dari konsultan inburgering ini adalah untuk mengontrol kita tiap 6 bulan. Jadi nanti tiap 6 bulan itu ada Afspraak sama konsultan inburgering. Dan di sini aku udah pernah 1 kali Afspraak dengan konsultan inburgeringku itu, dan wawancaranya itu wawancara singkat aja sekitar setengah jam. Dan di sana ditanyain misalnya bagaimana dengan ujian kamu, apa-apa aja yang udah selesai, terus bahkan ditanyain caranya kamu belajar bahasa Belanda itu bagaimana, terus kalau misalnya untuk lesson, caranya kamu belajar lesson ini gimana. Kemarin tuh jawabku, aku belajar lesson itu aku bacain Krant dari bibliotek, dan juga untuk Lausteren itu aku kebanyakan dengar Spotify. Bahkan ditanyain juga nama kanalnya apa di Spotify, dan aku jawab itu ya aku sering dengar Spotify. Nama kanalnya itu Netherlands in Makkelijke Taal, dan juga aku sering dengar Black Box, kalau teman-teman tahu Black Box, dan Nos in Makkelijke Taal, itu agak susah. Nah itu bahkan ditanyain sampai poin-poinnya kecil itu ditanyain sama konsultan inburgering dari Lausteren, Leisen, Spreken. Bahkan ditanyain, kamu sama pasanganmu, suamimu, bicara bahasa Belanda atau bicara bahasa Inggris? Dan itu aku jawab bicara bahasa Belanda. Als niet duidelijk is, dan spreken we Engels gitu. Itu yang aku jawab. Dan apalagi ya, Leisen, Lausteren, schrijven. Nah ini kalau schrijven en beetje lastig jawabku waktu itu karena agak susah. Itu harus gramatikanya bagus, dan saya ngikutin les juga di ROC Mondrian. Nah ROC Mondrian ini yang aku ikutin itu kelas normal, bukan khusus kelas inburgering. Jadi setahun sekali, jadi seminggu sekali aku les gitu. Aku ada ngikutin les dari Indonesia juga, cuma sekarang belum ngikutin, aku baru daftar les dari Indonesia. Dan juga les dari ROC Mondrian itu sepertinya udah hampir setahun aku ngikutin. Dan ya itu sampai poin-poin kecil itu konsultan inburgering itu pengen tahu, karena mereka sepertinya itu sambil wawancara mereka tuh ngetik sesuatu gitu di komputernya mereka. Mungkin ada form yang mereka baca, terus apa yang kita jawab itu diketik di form, terus mungkin ntar dikirim ke pihak IND atau Duo, aku juga kurang paham. Dan ya itu tugas konsultan inburgering. Oke, back lagi ke PVT, partisipasi verklaring. Jadi pertama itu dari Duo ngirim ke gemeente, dan nanti gemeente ngirim surat ke kita. Dan setelah gemeente kirim surat ke kita, nah kita ini aanmelden. Aku kemarin cuma registrasi via WhatsApp aja, dan namaku oke, ada. Dan di sini berapa lama sih aku ngikutin PVT? Jadi tiap gemeente itu punya waktu yang berbeda-beda. Dan di gemeenteku itu 1 bulan. Jadi 1 bulan seminggu sekali, jadi ada 4 kali. Dan durasinya itu setiap pertemuan itu bisa sampai 2 jam. Dan di sini aku kemarin ada 10 orang di dalam kelas. Itu ada yang dari Thailand, ada yang dari Rusia, ada yang dari Yaman, Turki, Maroko. Jadi semuanya benar-benar Buitenlanders. Dan ya kita datang ke Belanda dengan tujuan yang berbeda-beda juga. And that's why we should clear with PVT. Dan apa aja sih sebenarnya yang dilakukan di sesi partisipasi verklaring ini?
Oke, sebenarnya sih di sini lebih banyak berbicara tentang kehidupan di Belanda. Kehidupan di Belanda seperti apa, terus poin-poin penting yang harus ditahu gitu. Jadi kemarin yang diajarin itu apa-apa ide-ide, bukan ide, poin apa aja sih yang harus kita tahu selama tinggal di Belanda. Jadi itu ada 4 poin. Ada vrijheid, aku lupa, vrijheid, partisipasi, like apa ya, kesetaraan, aku lupa bahasa Belandanya apa, dan juga ada samen apa gitu. Jadi ada 4 poin, aku lupa padahal baru minggu lalu, ya ampun. Dan sisanya tuh kita kebanyakan diskusi. Dan bahasa apa sih yang dipakai di sesi ini? Jadi kita itu diwajibkan memakai bahasa Belanda. Cuma kalau kita benar-benar kurang paham belum bisa berbahasa Belanda, ini bisa bahasa Inggris. Cuma si Menir nanti yang ngomong ke kita ini dalam sesi partisipasi, mereka menggunakan bahasa Belanda. Dan di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya fun ya, is gezellig. Dan itu cuma 2 jam aja kan per pertemuan. Dan di akhir sesi kemarin aku dapat diploma partisipasi verklaring, dan itu ada tanda tangannya kita juga, dan ada wethhouden dari gemeente yang datang khusus ke sesi terakhir partisipasinya. Jadi beliau masih apa ya, juga memberikan idenya dia, view-nya dia tentang kami ini yang datang ke Belanda, terus apa yang harus kami lakukan, terus di Belanda itu ada apa aja, terus poin-poin penting yang di Belanda seperti apa, bagaimana kehidupan di Belanda, bagaimana kerja di Belanda, bahkan itu dibahas juga oleh orang gemeentenya. Dan di akhir sesi kita dikasih bunga, dan juga apalagi ya, oh ya, kemarin tuh kita bawa makanan dari beberapa negara gitu. Jadi di pertemuan ketiga, Mevrouw say that, oh ya, biar makin seru di last meeting, last partisipasi week gitu, ada bagusnya kalau kita bawa makanan gitu, makanan favorit dari negara kalian gitu. Dan aku bawalah apa tahu nggak apa yang aku bawa? Aku tuh bawa risoles snacks, dan itu habis, semuanya pada suka. Dan risoles itu risoles simple sebenarnya. Aku kemarin buatnya isi ayam, kentang, wortel, itu aja. Dan ya semuanya pada suka, sampai nanya-nanya ini cara buatnya gimana, terus ini rasa dari ininya enak, ini caranya buatnya gimana, bla 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 bla. Ada yang banyak nanya, ada yang bahkan ada yang bilang, oh ya, kalau masakan Indonesia itu udah nggak bisa di apalagi ya, udah gimana ya bilangnya, makanan Indonesia itu emang enak-enak gitu, nggak bisa, udah dari sononya enak katanya gitu. Orang-orang Indonesia katanya itu pintar-pintar masak lah, pintar bikin kue lah, pintar di dapur katanya, itu yang mereka bilang. Jadi di Belanda ini mereka tuh tahu kalau orang-orang Indonesia itu pintar masak, pintar di dapur, semuanya serba enak. Dan ya ini sedikit cerita juga ya, sedikit cerita juga tentang orang Indonesia yang ada di Belanda, bagaimana tanggapan mereka tentang orang Indonesia. Jadi suami aku selalu ditanya sama teman-temannya dia, sama koleganya dia, jadi kamu tiap hari makan enak ya karena istrimu orang Indonesia? Padahal suamiku bilang, enggak juga, selalu diganti-ganti menunya biar nggak bosan kan. Ya nggak mungkin juga tiap hari aku masak masakan Indonesia kan, jadi ya afwisseleng elke dag gitu loh. Udah itu aja. About is mooi weer, dan
Misschien ik ga lekker fietsen. Oké, see you next video. Bye bye.